Sedih rasanya hati ini melihat beragam macam kekerasan yang dilakukan oleh mereka kaum radikalis dengan kedok agama dan beralasan menyelamatkan agama Islam dari kezaliman. Faham ini semakin tumbuh kuat dan mencuat di tubuh kaum muslimin dengan beragam macam alasan. Para generasi muda Islam mulai dipengaruhi faham-faham menyimpang. Pemuda yang taat menjadi rela dalam kekejian, diiming-iming mati dalam kesyahidan. Mereka terdoktrin untuk jihad dan mati dalam keadaan syahid sehingga rela menyerahkan kehidupan. Mereka rela antri menjadi martir dalam proyek bom bunuh diri yang menelan banyak korban. Mereka dicuci otak agar dipenuhi rasa kebencian terhadap kaum muslimin yang tidak sependapat dan sepaham. Mereka semakin buas dan gencar melakukan serangan, meneror, mengecam dan mengusik ketenangan, bahkan mengibarkan bendera permusuhan pada kepemerintahan. Disadari atau tidak, ini adalah bentuk dari pemberontakan yang jelas-jelas dilarang, juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Teks ayat-ayat jihad yang sebenarnya untuk membela diri ketika agama dan negara kita diserang, dipelintir dan dimanipulasi untuk menghalalkan darah saudaranya yang jelas-jelas beriman. Benarkah Islam itu adalah kekerasan? Bukankah Islam dan kekerasan bersimpangan? Karena Islam bagi seluruh insan adalah rahmatan. Mungkin mereka sedang membangun ideologi dan menyusun narasi bahwa negara kita sedang diserang, padahal kita masih leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan negara ini masih dipimpin oleh presiden yang juga beragama Islam dari atau sejak awal merdeka hingga sekarang. Mereka yang tidak mengenal Islam pasti menuding Islam sebagai agama radikal dan penuh dengan kekerasan. Jelas hal ini telah menodai kesucian Islam sebagai agama penyebar kasih sayang, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Coba kita renungkan, benarkah jihad itu seperti yang mereka lakukan? Meneror dan mengusik ketenangan, mengeksekusi orang-orang beriman, melakukan penyerangan kepada pasukan keamanan. Jelas ini adalah bagian dari gerakan kezaliman, bukan gerakan jihad fisabilillah seperti yang setiap orang Islam dambakan. Karena arti dari jihad itu sendiri bukan hanya mengangkat senjata dan membabi buta melancarkan serangan. Jihad dengan jalan perang hanya bisa dilakukan kepada mereka yang telah menyerang umat Islam. Berperang dengan orang yang tidak beriman, itu pun dengan catatan mereka telah melanggar perjanjian dan telah melakukan kezaliman. Juga kepada kaum musyrikin yang telah memusuhi Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 5 dan 36. Sangat tidak relevan jika jihad dengan jalan perang dilakukan di tengah-tengah negara yang sedang dalam perdamaian. Marilah wahai jiwa-jiwa yang bergelora dalam jihad dan merindukan mati dalam kesyahidan, jihad itu masih dapat dilakukan meskipun di negara perdamaian dengan cara mewujudkan sesuatu kebaikan, berdakwah, menahan hawa nafsu dan menyeru amal ma'ruf, mencegah kemungkaran. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah yang memiliki segala perlindungan dan mendapatkan hidayah yang dapat menggiring kita pada kebenaran.